Daerah Aceh Tenggara dikelilingi banyaknya bukit berbaris yang membentang dari ujung utara sampai ujung selatan. Di balik keindahannya, di sela-sela barisan bukit tersebut, terdapat suku Alas yang bermukim di sekitarnya. Nama suku Alas diambil dari kondisi alam yang ditinggali suku tersebut. Alas dalam bahasa Gayo berarti tikar. Artinya, suku Alas merupakan nama yang merujuk pada kondisi wilayah pemukiman orang Alas yang luas. Layaknya sebuah tikar yang membentang datar di sela-sela bukit berbaris. Kebersamaan dan solidaritas sangat dijunjung tinggi di kalangan suku Alas. Terbentuk dari struktur sosial yang kuat, serta sistem nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Mereka saling menghargai dan menjaga hubungan baik dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan masyarakat suku Alas sering mengadakan acara berkumpul untuk berbagi cerita dan pengalaman, sehingga membantu memperkuat rasa persatuan di dalam komunitas. Tolong-menolong sudah menjadi tradisi dalam kehidupan mereka. Mereka saling bantu-membantu di berbagai bidang, mulai dari sosial hingga ekonomi. Seperti dalam bidang pertanian, mereka akan gotong royong bergiliran dalam mengelola lahan pertanian. Masyarakat yang telah mendapatkan bantuan berkewajiban untuk membantu masyarakat yang telah menolongnya pada waktu yang berbeda. Suku Alas memiliki sistem marga yang mencakup beberapa nama besar, yaitu Bangko, Deske, Keling, Teruas, Pagan, dan Selian. Sistem marga ini penting untuk menandai identitas dan garis keturunan setiap individu dalam komunitas suku. Setiap marga memiliki peran dan kedudukan masing-masing dalam upacara adat, serta aturan yang mengatur interaksi antar marga. Pakaian adat suku Alas bernama Misihat. Keunikan dari pakaian ini adalah perpaduan antar warna yang sangat cerah dan kontras. Kata Misihat diambil dari bahasa suku Alas, yaitu tesihat yang artinya mengaplikasikan motif hias yang ada di pikiran tanpa membuat sketsa. Motif hias tersebut diaplikasikan kepada benda atau objek secara spontan. Secara singkat dapat diartikan, Mesihat merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut motif-motif ukiran atau sulam di Aceh Tenggara. Biasanya masyarakat Alas mengenakan pakaian adat ini saat momen tertentu, yaitu upacara adat dan sebagainya. Pada dasarnya, Mesihat adalah motif hias khas masyarakat suku Alas yang memiliki 5 warna, yaitu merah, kuning, putih, hijau, dan hitam. Warna merah melambangkan keberanian. Warna hijau berarti menunjukkan kesuburan. Warna kuning melambangkan kejayaan atau kemegahan. Warna putih menunjukkan kesucian. Dan warna hitam melambangkan kepemimpinan. Pada acara pernikahan, Mesihat yang dipakai mempelai wanita, terdapat bunga sumbu yang dikenakan di kepala. Bunga sumbu tersebut berupa bola-bola yang memiliki ciri khas warna merah, hijau, dan kuning. Sedangkan bawahannya menggunakan songket dan baju dasar berwarna hitam. Untuk Mesihat yang dikenakan pengantin pria, dilengkapi bulan bulu yang identik berwarna merah diikat pada bagian kepala. Kemudian menggunakan bogok, yaitu kain selampang yang dikalungkan di leher. Di acara pernikahan, biasanya baju adat Mesihat tidak hanya dipakai oleh pengantin, tetapi juga keluarga besar kedua mempelai. Bentuk rumah adat suku Alas merupakan rumah panggung yang terbuat dari bahan kayu. Desain rumahnya sederhana, dengan atap berbentuk limas dan dinding kayu. Rumah adat Alas memiliki bentuk ornamen Mesihat yang melekat, sama halnya dengan pakaian adat suku Alas. Penerapan Mesihat pada rumah terletak di dinding bagian luar rumah, tangga, tolak angin, dan dinding dalam rumah adat. Ornamen-ornamen tersebut menggambarkan kehidupan, serta menjadi bagian dari sebuah kebudayaan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang menyimbolkan identitas pemiliknya. Selain sebagai tempat tinggal, rumah adat suku Alas ini juga sering digunakan untuk berkumpul dan bermusyawarah. Tujuan kegiatan tersebut adalah memperlihatkan nilai-nilai sosial dan budaya yang dijunjung tinggi oleh masyarakat suku Alas. Suku Alas dikenal dengan ragam tradisi budayanya yang unik, yang menjadi bagian tak terpisahkan, dan terus menjadi praktik yang mengakar dalam adat di kehidupan mereka. Pengantin berkuda merupakan parade tradisional menggunakan kuda dari suku Alas.
yang menjadi salah satu bagian penting dari upacara adat pernikahan. Kuda ini melambangkan sebagai alat transportasi yang digunakan masyarakat suku Alas sejak dahulu. Biasanya pengantin wanita mengenakan pakaian adat misihat, berangkat dari rumah untuk menuju ke kediaman mempelai pria dengan menggunakan kuda. Dalam perjalanan, akan diiringi oleh rombongan anggota keluarga, dan masyarakat juga ikut menyertainya. Biasanya juga akan didampingi oleh paman sang dara baru. Tunikan dari pengantin berkuda ini hanya dilakukan oleh mempelai wanita, sedangkan mempelai pria tidak menaiki kuda. Filosofi dari pengantin berkuda ini untuk menyampaikan pesan bahwa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat suku Alas sangat menjunjung tinggi untuk memuliakan kaum wanita. Selain untuk pernikahan, tradisi berkuda biasanya juga dilakukan pada saat khitanan. Turun mandi adalah ritual mandi terhadap seorang bayi baru lahir. Biasanya dilakukan setelah umur 44 hari si bayi. Dalam tradisi ini akan dipimpin oleh tokoh agama setempat dengan diringi doa dari ayat suci Al-Quran. Bayi akan dipayungi dengan selembar kain putih. Di atas kain tersebut dibelah kelapa agar bayi menjadi pemberani. Suara saat batok kelapa dibelah dianggap sebagai suara petir. Si bayi nantinya tidak takut terhadap petir atau berbagai tantangan hidup lainnya. Tradisi ini dimaksudkan agar bayi saat dewasa nanti kelak tumbuh menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, agama, dan bangsa. Beberapa tarian tradisional suku Alas biasanya ditampilkan sebagai tontonan atau hiburan rakyat, seperti dalam acara pernikahan, sunat rasul, penyambutan tamu, dan lain-lain. Tari Landok Alon. Tarian ini berkisah kegembiraan petani yang memperoleh lahan baru dengan kondisi tanah baik. Landok Alon berasal dari kata landok, berarti menari, dan alun berarti lambat atau lembut. Dalam pertunjukannya, akan dimainkan oleh minimal 4 orang laki-laki yang dilengkapi busana adat khas suku Alas. Adapun teknik permainan tarian ini adalah para pemain dalam posisi berdiri, dan pada saat itu diiringi dengan kata alun atau lambat. Alun bukan berarti gerakannya yang lambat, melainkan ruang gerak tarian ini tidak jauh berpindah-pindah dari satu posisi ke posisi lain. Tari Masekat. Tarian ini dibawakan dengan posisi berbaris, seperti halnya orang sholat saat membaca tahiyatul akhir. Dalam tarian, biasanya akan ada yang dipilih menjadi imam, nantinya akan menjadi panutan dalam gerak dan syair, yang dibacakan secara serentak dan serasi dan dilaksanakan dengan irama salawat dan kasidah. Tari Belau Mesusul. Tarian ini biasanya dibawakan oleh para gadis-gadis suku Alas dalam sukacita menyambut tamu-tamu kehormatan yang berkunjung ke daerahnya, sembari menyusun sirih untuk diberikan pada tamu. Sirih tersebut tanda bahwasanya masyarakat suku Alas terbuka akan hal-hal yang baru. Tari Paulebat merupakan tari pedang yang menggambarkan perkelahian dan ditampilkan saat acara pernikahan atau penyambutan tamu kehormatan. Dalam pertunjukannya, biasanya ditarikan oleh penari laki-laki yang mengenakan pakaian adat Alas. Gerakan dalam tarian ini sama dengan orang bermain silat atau main anggar dengan mempergunakan sebilah bambu yang telah dilaut sedemikian rupa. Penutupan pada permainan ini, biasanya kedua pemain memberi hormat kepada semua hadirin. Salam satu bangsa.